Assalamualaikum. Salam. Ya, sehat Pak. Pak, sudah. Pak. Ya. Baik, sehat. Nomor 2, ya, sehat. Sehat. Oh, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam Abdal. Ya, itu mama Mesti sehat. Semuanya. Dalam mana ada Acara nih, Mak? Cara kini pembentukan pengurus Elkam Kecamatan Iliran Kumanti. Mudah-mudahan Bangku Nenek Mama hadir dan bermusyawarah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan falsafah adat kita, musyawarah mufakat. Boleh digolongkan, bisa boleh disayangkan. Tidak ada pemungutan suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Iliran Kumanti kita lah basuh, kita jadi silaturahmi. Jawablah salam dari Ambo, jemukun anjani Tuhan dan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah sama-sama kita dengarkan arahan dari Bapak Camat Iliran Kumanti. Pada Bapak Camat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan rahmat dan hidayah Allah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah melaksanakan rangkaian acara pemilihan pengurus Elkam Kecamatan Kumanti. Salawat beri salam kita kirim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Kabupaten Sumatera Barat, sekaligus yang kita hormati Bapak Ketua Umum Kabupaten Solo, Bapak Dr. Haji Kusuma Rajo Lelo SDM yang telah hadir bersama kita. Terima kasih Bapak. Yang kita hormati pengurus Kabupaten Solo, hadir bersama kita Bapak Ulangi, Bapak Datuk Melintang Sati, hadir Bapak Datuk Kayu. Yang kita hormati dari Dinas Wisata dan Kebudayaan Kota Solo sebagai jadi sektor kegiatan kita pada hari ini. Yang kita hormati forum pimpinan kecamatan yang kita undang Pak Kapolsek yang diberkahi oleh Bapak Waka. Yang kita hormati dari Calon wali negari yang mewakili Bapak Ketua BPS Kecamatan Kumanti yang hadir pada hari ini. Kemudian yang hadir untuk Kando dan istimewa kepada Bangku
Nenek Mama, Datuk Tito yang hadir pada hari ini, kemudian tokoh masyarakat yang hadir mendampingi kita dalam acara kita pada hari ini. Alhamdulillah, yang kita hormati, kita banggakan tim yang mendampingi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kita hormati Pak Sekretaris Kecamatan serta kawan-kawan di kantor camat Kecamatan Limanti, hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak bisa satu persatu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini berkat komunikasi kita atas arahan dari pimpinan kita melalui surat dari Pak Sekda dari DPRN, koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Ketua LK Kabupaten Solo, bahwa tindak lanjut setelah pengukuhan LK Kabupaten, kita camat ya diminta untuk menindaklanjuti memfasilitasi acara pembentukan LKAM Kecamatan Limanti. Alhamdulillah pada hari ini bisa kita laksanakan di kecamatan kita. Kemudian kita mengundang yang kita sebutkan tadi dengan perwakilan dari 3 nagari. Talababungo diwakilkan 7 sampai 8 orang, kemudian ada Sarialan Tigo 7, kemudian Sungai Abu 3, karena memang ada keterbatasan yang harus kita maklumi karena persiapan di kecamatan. Kemudian undang kita sampai semuanya ya, kita cek dari kemarin sampai pagi tadi undang sampai, namun mungkin ada beberapa hal, contohnya Pak Wali itu acara di kabupaten hari ini ada 2 ya, yang berkepet 3 dengan acara kita di sini. Jadi beliau tadi saya telepon mewakili ya. Kemudian undangan kita ke Angku Datuk Tito Ketiga Nagarinya saya cek tadi pagi sampai tadi juga sampai. Mungkin ada kendala seperti Pak Ketua Kan Tambungo, beliau tidak bisa menghadiri karena pelantikan pengukuhan bidang-bidang dari pengurus PGRI Kabupaten Solo. Beliau mana yang dikukuhkan ini sudah bisa diwakilkan ke kabupaten ya. Yang kedua kan saya tidur beliau sakit, jadi Pak beliau tak izin ya. Sungai Abu mungkin belum, mungkin sebentar lagi ya, setelah jalan dari Pak Sekna. Jadi saya tanya Pak Sekna, undangan sampai, jadi mungkin itu yang apanya. Kemudian tentu kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang banyak kepada Bapak Ketua LKAM Kabupaten Solo beserta rombongan yang telah hadir. Beliau menghadiri langsung kami atau kita sangat bangga. Yang pertama bisa bertatap muka dengan Bapak ya. Jadi itu kebanggaan bagi kecamatan awak untuk itu bersama. Dan juga pada hari ini tentu mari kita ikuti acara itu bentukan acara kecamatan. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami terakhir mohon maaf kalau ada salah dan halnya dalam penyambutan, dalam pelaksanaan nantinya ya, tentu kami mencoba mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut ke sana, mungkin slide-nya bisa dicicipi dulu. Silakan. Berikutnya kita masuk ke acara pembentukan yang akan dipandu oleh salah seorang pengurus dari LKAM Kabupaten. Jadi kepada Ketua Kayu kami persilakan.
dapat kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa kepengurusan yang terpilih hari ini akan kita kukuhkan hari ini oleh Ketua Elkam Kabupaten Solo. Jadi untuk Pati Ambalau itu setelah semua kecamatan terbentuk 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solo baru akan dilakukan Pati Ambalau ini nanti sekaligus. Jadi kepada salah satu pengurus Elkam Kabupaten Solo untuk dapat memandu kepemilihan kepengurusan Elkam, kami persilakan. Al-Malikul Qudus Salamul Mu'minul Mu'ayyin wa Sajidul Dibatah amal baru dipilih anak tambah sepuh sungguh penampu duduk mengko dibatin bila kuit tunggu dirimu dan ini kari kojati ketiku dibaik kamar sungguh takut kamu menyambah takut banyak nasaki penghulu banyak nambah tua suatu banyak nanti ramai Sayang balam jabarapah pada pahala bala mandi tebang marah bersama. Sayang salam disambah sambah lalu kita kembali. Salam tata buah karena banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Dr. Kusmal, sarjana ekonomi, master manajemen, dan juga Redolelo selaku Ketua Elkam Kabupaten Solo. Yang sama kita hormati untuk undang Elkam Kecamatan Ibu Pemanti dalam hal ini Bapak Camat beserta Pak Kapolsek jajaran Forum Komunikasi Kecamatan Iliran Manti. Yang sama kita hormati pengurus Elkam Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Pak Jasbirjek SHMA Datuk Pintu Langit sebagai Dewan Pengawas Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat, jajaran pengurus Elkam Kabupaten Solo dalam hal ini beliau Pak Adi Musalam Datuk Malintang Sadi, sarjana pendidikan, master manajemen yang sempat hadir bersama kita, Pak Salim Madasnir, Datuk Pendarumudo, beliau juga salah seorang pengurus Elkam Kabupaten Solo, Pak Aprianus, kemudian Pak Datuk Ganjo Ambung, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Angku-angku ini mamak nanggadang bahasa batuah bukan bagiku diberi teh tidak bersibak juga sisir umumnya yang hadir pada hari ini. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025 Allah telah memberikan izin kepada bersama duduk merokok kata beliau dalam rangka menyusun menata kepengurusan Elkam Kecamatan Iliran Pemanti. Bahwa Elkam ini adalah suatu organisasi nenek mama di Sumatera Barat berdasarkan surat keputusan Kemenkumham pada tahun 2021 bahwa secara hierarki berbeda oleh di provinsi bertahan gadang di kabupaten dan batang di kecamatan bahwa tunggal di nagari serta Kasarabu di suku. Ini adalah suatu organisasi yang sangat strategis untuk kita kemas dan kita tata sehingga persoalan-persoalan yang terjadi pada hari ini
dek ketek kurang penganal kadang akapelang jalan kok dia orang lalu adat kok dibuka orang datang. Inilah barangkali yang menggamang nama Rasul di setiap negeri di Kabupaten Solo, khusus di negeri Talangbaungo. Seharusnya persoalan-persoalan gadang tentu bisa kita selesaikan di Tokaci, soalan kaji bisa kita hilangkan. Inilah prinsip-prinsip daripada demokrasi Minangkabau. Jadi di Kabupaten Solo untuk 8 kecamatan kita mencoba mengemas bagaimana dinamika musyawarah mufakat. Dan kami dari 8 kecamatan yang telah dilaksanakan menghindari voting, karena voting itu tidak membuat kualitas musyawarah di negara. Jadi memang kita coba men-setting role model. Kalau ini terlaksana dengan baik untuk 14 kecamatan, ini nanti akan kita coba membuat role model di Sumatera Barat. Karena kita memang minta setiap musyawarah di kecamatan kita hadirkan salah seorang pengurus Elkam Provinsi Sumatera Barat, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi hari ini bisa beliau lihat langsung. Bapak dan Ibu yang kita hormati, kalau kita buat musyawarah voting, maka tidak bisa dihindari dengan perdebatan-perdebatan. Sehingga kami mencoba di dalam jumlah juknis yang disampaikan oleh provinsi, itulah yang akan kita bawa pada hari ini. Di mana di Kecamatan Yerumamanti ada 3 negari. Alhamdulillah 3 negari ini tidak banyak. Kalau kehadiran kita hari ini 3 orang per negari, kalau 3 kali 3 berarti 11 atau 12 orang paling banyak. Jadi nanti Talangbaungo. Jadi barangkali pada hari ini nanti kita sistem permaku. Silakan nanti agar siang tak babi dari malam tak babi minyak, tentu kita setuju permakur di negari yang didampingi oleh Elkam Kabupaten. Silakan nanti layanganlah pandang lewe, tukilah pandang leke untuk siapa yang akan memimpin Elkam Kecamatan. Kami serahkan kepada Hur. Jadi kami mungkin setelah ini memberikan format kepada pendamping dari keputusan kami minta Pak Dajambul. Jadi Pak Jamudi 2 tugas beliau, pertama dari sisi teknis, yang kedua dari sisi nilai mama Elkamnya kita minta Pak Haji Nur Salam. Nanti formatnya kita berikan, silakan pilih formatur dari beberapa negari. Siapa yang akan mewakili? Nanti dudukkanlah secara bersama-sama siapa yang akan ditunjuk, siapa yang akan menduduki struktur yang telah kita siapkan, Pak. Jadi untuk ini kita minta Pak Jambut, Pak Jambut. Ini pokoknya Pak Jambut, kita simpulkan saja tidak. Ya, jadi kali Pak Haji Salam ini dari kabupaten. Kemudian silakanlah beliau permatur untuk menyusun kepengurusan Elkam Kecamatan. Ini di sinilah barangkali nak jam basuke di Kuala, kami tidak tahu dan tidak akan mengintervensi siapa yang akan dipilih secara musyawarah mufakat. Kami berikan kesempatan kepada para anggota mama untuk menentukan dan mengisi struktur yang telah kami sediakan. Silakan setelah selesai pembentukan ini nanti kita baru berdiskusi agak lebih panjang, sehingga persoalan-persoalan yang selama ini tentu kita coba mencarikan solusi, sehingga persoalan sing kita ada butuh terbaka, butuh ide terata, butuh ide damai, bukan butuh ide hukum. Di sinilah barangkali dibisikan oleh Pak Kapolsek
harmonisasinya hukum adat dengan hukum positif. Tidak selalu persoalan itu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk ini kami silakan kepada Puan Mama ketiga negari untuk mewakili formatur menetapkan dan menunjuk kepengurusan yang akan duduk pada periode 2025-2030. Dipersilakan kepada Puan. Silakan Pak Jabut. Baik, terima kasih. Mungkin kami minta perwakilan ya dari masing-masing negari. Jadi melalui musyawarah mufakat ini digunakan banyakkan ini Mama yang hadir pada hari ini. Jadi silakan, karena tapi kami lihat karena awal dari tipu negari di situ yang paling pokok ini terpilih kepengurusan dan ketua, sekretaris dan bendahara. Mungkin bisa nanti dari tipu negari Manado pengurus bisa saling mengisi. Jadi kami persilakan kepada ketua perwakilan negari ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini kami diberi amanah oleh pimpinan Elkam Kabupaten Solo untuk memandu sidang pemilihan Ketua Elkam Kecamatan Hilirmanti. Kepada Puan Ninik Mama Nanggadang Bahasa Betua, kita pakai sistem banyu batidu. Artinya kita menghindari kopi. Bah kita di Konagari bisa mensepakati siapa nak dulu selangkah di kecamatan. Jadi beliau pun nanti akan mendampingi Pak Camat sebagai pucuk undang untuk mengamankan adat kita di saya. Nah, tentu pandanganlah kita dan masyarakat. Jadi kita sederhana saja. Untuk sementara yang kita pilih hanya 3 orang. Tentu ketua Elkam Kecamatan, sekretaris dan bendahara. Ini Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan, angku perwakilan Kurus Elkam Provinsi Sumatera Barat, yang kita muliakan beliau Ketua Elkam Kabupaten Solo, angku Dr. Haji Gusmal SEMM Datuk Jodoh. Kemudian yang kita hormati Bapak Camat Hiliran Gumanti sebagai Ketua Pucuk Undang Elkam Kecamatan Hiliran Gumanti, yang dalam hal ini kami dijabat oleh beliau ini yang Mama kita Angku Zulbakti Datuk Radintan beserta jajaran Forkopimda. Dan kita hormati juga Ibu Kabid Kebudayaan yang memfasilitasi kegiatan kita bersama beliau Wirasto Datuk Rajomun bersama kita. Kemudian yang mulia Angkor punya Mama dari kita negara. Kita telah melaksanakan musyawarah mufakat. Yo tentu kita akan menegakkan adat Salingkan Nagari dan adat Sabat Bang Panjang. Bersama-sama kita sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang wakil ketua Elkam
Kabupaten Solo tadi, juga beliau Ketua Elkam Provinsi Angku Datuk Kayu, bagaimana kita bersama-sama ke depannya menjaga dan melestarikan adat Salingkara ini. Dan juga dalam hal ini saya sampaikan kepada laporan kepada Mak Datuk Edirelo, dulu ambo diminta kerapatan adat negeri Terangbuko Mak mewakili Elkam untuk berdiskusi dengan beliau. Nah, jadi ambo terima kasih kami kita ke beliau. Ya, mungkin ada dulu dalam suasana yang berbeda rumah. Jadi dia tak Gus Datuk Edirelo turun notis dulu. Mengingat menimba yang turun waktu itu Hadi Nursalam mewakili, ya Hadi Nursalam Datuk Melita Sati yang mewakili waktu itu. Jadi yang mulai nama minta makan kalau punya mama di Karangmungo waktu itu. Kemudian hasil kesepakatan kita bersama dado penting-penting teman. Nah, kita berdasarkan hasil musyawarah mufakat tadi dari perwakilan 3 nagari. Dan negeri Sari adalah semua perwakilannya beliau Angku Zempati Datuk Jintan dari Karangmungo, Al-Mudat Fitra Datuk Rajo Mkai Pasar, yang dari Semiagu Angku Datuk Sati. Maka terpilihlah kepengurusan inti, belum kepengurusan lengkap ya. Jadi kepada kepengurusan inti diberi nanti hak dan wewenang untuk melengkapi setelah turun struktur dari Elkam Kabupaten. Siapa beliau? Ketua terpilih yaitu Sarima Dasmir Datuk Mendarungtu dari Tambu. Tolong berdiri. Ini akan kita lakukan ini Pati Ambalo baru di kabupaten nanti. Kemudian sekretaris Angku Husnul Fikri MA Datuk Baginda Utamane. Kita silakan. Kemudian sebagai bendahara beliau Margono Datuk Angku Sati dari Semiagu. Jadi itulah kepengurusan inti yang terpilih untuk Elkam Giliran Gumanti hari ini Kamis tanggal 17 Juli 2025. Geser tidak masuk. Dan dengan segala hormat kita minta kepada beliau Ketua Elkam Kabupaten Solo Angku Haji Gusman Datuk Rajulelo untuk melangsungkan pengukuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'da. Pertama, atas izin Bapak Pucuk Undang Elkam Kecamatan Gilirangumanti, saya Haji Gusman dan Ferdinando Ketua Elkam Kabupaten Solo dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan hasil musyawarah Majelis Mama Sekecamatan Gilirangumanti tepat pada pukul 12:15. Saya nyatakan Bapak Sarima Dasmir Datuk Mendarungmudo sebagai Ketua Elkam Kecamatan Gilirangumanti
Saudara Husnul Fikri MA Datuk Penghidupan Ameh sebagai Sekretaris Elkam Kecamatan Hidilmanti dan Margono Datuk Hamdul Sakti sebagai Bendahara Elkam Kecamatan Jamin. Saya yakin dan percaya bahwa bapak-bapak anggota yang hari ini terpilih sebagai pengurus Elkam Kecamatan Jamin ini nanti akan bekerja maksimal sesuai dengan ketentuan adat asli syarat yang ditetapkan. Maka tu wajib maka tu bana mahu mati. Saya nyatakan dikukuhkan sebagai pengurus Elkam Kecamatan Hidilmanti periode atau masa bakti 2025-2030. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberkahi bapak-bapak dan anggota sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengurus terpilih untuk kembali ke depan dan kita minta sedikit arahan atau visual dari Ketua Elkam Kabupaten Solo, beliau Angku Dr. Haji Gusman Datuk Rajulio. Nah, beliau kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'da. Yang kita hormati Camat Hidilmanti Pak Abdul Bakti Datuk Bentan sebagai wujud undang Elkam Kecamatan Hidilmanti. Saya menghormati Bapak Kapolsek Hidilmanti yang juga anggota wujud undang Elkam Kecamatan Hidilmanti. Selanjutnya yang kita hormati pengurus Elkam Provinsi Sumatera Barat atau Ketua Dewan Pengawas Elkam Provinsi Sumatera Barat yang hari ini hadir bersama kita, beliau YSPJ Datuk Pintu Lagi SHMH. Selanjutnya kita hormati anggota Bapak Kurus Elkam Kabupaten Solo. Ada di sebelah saya Pak Deputi Datuk Kayo, kemudian Pak Adi Nusalam Datuk Malita Pati, serta Apianus Datuk Omniang, termasuk juga sekalian Pak Salimah Danis Datuk Mandala Mudo. Hadirin yang berbahagia, yang pertama tentu saya sebagai Ketua Elkam Kabupaten Solo mengucapkan selamat kepada Angku Datuk Mandala Mudo, kepada Angku Datuk Bagindo Taname dan Angku Datuk Mangkudu Sati yang berdasarkan musyawarah mufakat telah terpilih sebagai pimpinan Elkam Kecamatan Hidilmanti. Karena itu saya akan berpesan kepada anggota yang terpilih hari ini
Jadi saya akan memulai sebuah kalimat yang sering saya dengar. Pak Ketua, melapor dia, silakan. Kalau waktu kami ada Pak, sopir kami ada juga Pak. Satu kali ada, tapi nggak ada minyak Pak. Ada untuk kau jalan. Jadi itu di mana-mana selalu disampaikan oleh Imam kepada Ketua Ekam. Saya selalu mengatakan bahwa selama ini memang agak kurang, agak stagnan, kurang sekali komunikasi kita antara Ketua Ekam Solo dengan Ketua Ekam Kecamatan, bahkan dengan ketuakan. Saya kadang-kadang observasi. Karena dulu saya juga pernah mengunjungi semua negara. Kita Solo ini termasuk Sungai Abu, Sari Adantigo, Telanggungu, Kalapa lagi. Tapi beberapa tahun terakhir kita tidak punya kegiatan apapun, sehingga tidak sepersen pun kita dapat dana dari pemerintah, dari masyarakat, dari pemuda, dari siapapun. Tidak ada sumber dana yang kita pakai. Sehingga kalau selama ini hubungan atau kegiatan Ekam Kabupaten Solo dan Ekam Kecamatan Hilir Madi kurang dikenal, kurang diketahui oleh masyarakat, oleh lima keseluruhan. Saya sebagai pimpinan Ekam Kabupaten Solo memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi seperti lagi. Yang kedua, sebagai pimpinan Ekam Kecamatan, tentu Bapak-Bapak juga sebagai nini mama di negara yang bersangkutan. Jadi pekerjaan nini mama mutadis, artinya sejalan dengan pekerjaan Ekam Kecamatan yang mati. Nini mama itu ada yang disebut dengan penghulu. Kalau penghulu kita tahu dia menyampaikan kalimat biang tabur kan tidak. Artinya beliau pemimpin suku, pengambil kebijaksanaan terakhir. Begitu sebuah pekerjaan ini mama di negara ini. Demikian juga di samping penghulu yang kata orang diistilahkan kalau dalam negara itu pimpinan suku yang mengatur kehidupan suku. Apa saja itu? Kehidupan adat pesadi syarat pesadi kita pula. Yang syarat mengatur adat memakai. Banyak di antara kita yang masih belum memahami apa isi adat pesadi syarat pesadi kita pula itu. Banyak sekali. Kemana-mana pun banyak juga yang tidak paham. Bahkan membedakan mana yang ada sebatang panjang, mana yang ada sedikit kali, kadang-kadang susah juga membedakan. Karena itu urusan penghulu di suku dan juga oleh yang kita namakan mantri adat. Mantri adat itu kalau kita istilahkan menteri. Artinya dalam sebuah negara yang pakai raja, yang memerintah itu menteri. Rajo itu manggil yang. Itu kan rajo yang bekerja sehari-hari, yang ini mudik menguruskan menterinya mandi ke bawah. Ketika akan mengambil keputusan, penghulu itu akan minta pendapat yang disebut dengan malin adat. Kenapa? Itu yang dikatakan adat pasal salah pasal diserban. Setiap keputusan yang akan diambil dulu harus ada pertimbangan syarat. Ini malin adat nih. Setiap keputusan diambil
ada pelaksana kerja namanya bulu balang. Orang yang sampai kaki dengan tangan tiba disuruh datang. Kalau ada di negari-negari organisasi yang kita sebutkan paga negari, paga negari itu di bawah kepemimpinan bulu balang negari. Jadi harus kita jelaskan bahwa bulu balang yang mengepalai seluruh para pali paga yang ada di negeri. Yang lurus atau lurus itu urusan bulu balang. Jadi ini saya katakan itu pekerjaan itu ada juga di Elkam kecamatan. Kalau di negari di suku ada namanya bungkanan piawai. Bungkanan piawai itu artinya yang memutus, yang gantian putus yang tabir. Itu Pak Guru. Kalau ada tiga lagi di negari, siapa bungkanan piawainya? Ketua kerapatan adat negari. Ibu di kecamatan, siapa bungkanan piawainya yang akan mengambil keputusan adalah ketua Elkam kecamatan. Artinya kalau suatu perkara tidak putus oleh kaum diperhitungkan di suku. Tidak putus dari suku sampai ke kerapatan adat negari. Dan tujuan pada negari secara adat kita berlanjut kepada Elkam kabupaten dan provinsi. Kenapa saya katakan demikian? Elkam ini dilahirkan oleh Komando Daerah Militer Sumatera Barat tahun 1966. Ketika itu dihadirkan seluruh ketuakan negara Sumatera Barat. Jadi saya katakan hubungan kerja antara dengan Elkam sangat erat sekali. Kalau ada yang mengatakan di antara kita tidak ada hubungan antara Elkam dengan kan, itu tidak mengerti dengan kedudukan adat di Minangkabau. Jadi Elkam itu adalah pelaksana adat dan Sabatang Panjang. Sementara adat dan segala dari urusan kerapatan adat yang ada di negara-negara masing-masing. Adat dan segala itu bisa juga berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan, misalnya paradek gadang atau turun ke sawah, memerdeka bau seperti di laut setiap sekian jauh ada namanya Pakau, itu memerdeka bau itu termasuk adat istiadat yang sudah dilaksanakan sejak dulu. Artinya itu bukan adat Sabatang Panjang, tapi itu adat istiadat di bawah adat dan teradat. Di banyak ceritanya. Itu juga masuk kerja kedua Elkam kecamatan. Kenapa Pak Camat kita tunjuk sebagai pucuk undang Elkam kecamatan Kulinumat ini adalah tasangku di teritori tadi. Jominya ado, owado, supirado, sampai kalado, minyak dado. Sekolah dari Pak Camat, kami KPLP kakak Bupati. Lain kamu kira kami jual bisa masakan dadu. Atau lain kamu kira kami jual barang 10 suket dulu, baru kami PLP. Karena yang namanya di mama ini, kata orang kok berjalan paling dapat malegang bawa tangan. Artinya sejak dulu kita lagi urus anak-anak. Tapi sayang sekarang tidak ada lagi yang namanya sawah Singkuduang, sawah Aguan tidak ada lagi. Nah, sehingga habis, sehingga nenek mama ini kata orang nih, nenek mama tujuh itu pusat Wabo, itu pusat Wabo, itu pusat Wabo. Tapi setelah jadi dakwah pulang-pulang. Kita orang seperti dirangkum kalau ibu ini dicari dapat boleh. Mudah-mudahan di Sungai Ampu di daerah Tigo di dalam Bungon seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Sehingga di Mama pun TV yang itu pihak. Jadi itu harapan saya. Kenapa itu? Kalau negari sudah ada undang-undang yang mengatur, sudah ada perda yang mengatur, negari
kegiatannya boleh dibiayai oleh pemerintah negari, boleh, asal ada aktivitas, asal ada kegiatan. Sedangkan LKAM kecamatan tidak ada, Pak. Nah, ini jadi persoalan. Sehingga saya selalu berkata di mana-mana ketemu, kalau sudah menyebut LKAM itu kabupaten dan kecamatan. Kalau disebut orang LKAM Kabupaten Solo, itu di dalamnya sudah ada LKAM kecamatan. Saya sampainya ke bupati seperti itu. Jadi kalau ada pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk LKAM kabupaten, artinya juga sudah untuk LKAM kecamatan. Itu keinginan saya. Tapi kalau pemerintah daerah punya pemikiran lain, karena yang namanya nomenklatur anggaran itu bisa dirubah oleh pemerintah daerah, ya silakan saja. Misalnya bantuan untuk LKAM ini diberikan di alokasi anggaran camat, bisa juga. Jadi bisa di anggaran kecamatan, bisa di anggaran kabupaten. Jadi insyaallah barangkali saya minta kepada Bapak dan Ibu sekalian berdoa saja kita. Mudah-mudahan diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Solo. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa sebagai pengurus LKAM Kecamatan Lirumati, tentu kita menganut paham di Minangkabau ada namanya dua kelarasan, kelarasan Koto Piliang dan kelarasan Budi Cahyanto. Jadi cara mengambil keputusan beda di antara kelarasan Budi Cahyanto dengan Koto Piliang. Koto Piliang mudah berjanjang hanya batagor dulu. Mulai dari mama kepala kaum, terus ke mama pemuluhan diko, kalau pemuluhan diko. Nah, kalau tidak ada pemuluhan diko, berarti Budi Cahyanto. Setelah di pemuluhan diko, terus ke pengurus suku, terus ke pengurus pucuk, baru diambil keputusan. Jadi semua keputusan diambil oleh pengurus pucuk, diturunkan ke pengurus suku, diturunkan ke pengurus diko, terus ke anak-anak. Agak komando seperti pemerintah. Misalnya Pak Camat sekarang dia perintahkan Pak Wali segera bentuk peraturan negari, misalnya begitu. Itu namanya peraturan perintah. Tapi kalau camat mengundang sebuah unsur kecamatan, Pak Ketua LKAM diundang, Pak Ketua akan diundang, Pak Wali negari diundang, Pak Ketua PN diundang, musyawarah bahwa kita akan membentuk ke peraturan negari. Itu namanya sudah Budi Cahyanto. Jadi di pemerintahan itu kedua-duanya jalan. Ada yang melakukan Koto Piliang dan ada yang melakukan Budi Cahyanto. Jadi di Koto Piliang, di Budi Cahyanto itu juga ada ketika masalah timbul, dia akan berpikir bahwa di Minangkabau ada pepatah yang mengatakan duduk suram bersampi-sampi, duduk bersamo berlapang-lapang. Artinya kalau ada masalah dibicarakan dulu bersama-sama. Dari kado suram dibimbing bersama-sama. Karena saya yakin banyak masalah di Mama, banyak masalah pusako dan sako di nagari yang kadang-kadang tidak sempat dipikirkan dengan duduk bersama. Pandang awak sebelah teh, pasal awak dan mana kita orang Budi Cahyanto dah seperti itu. Harus kita duduk bersamakan, kita bicarakan suara-suara. Kalau anak-anak zaman sekarang tidak tahu dia, kok duduk bersama lapang sampai berapa itu bersama, tidak mungkin lapang. Tapi dia harus tidak tahu. Yang lapang-lapang itu keputusan gampang. Nah, setelah dia duduk dimusyawarahkan bersama-sama, dicari dari aspek yang lain. Kok raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Nanti dibicarakan dari hati-hati, ditinjau perasaan orang yang berperkara, diperhatikan kita bicara di rumah siapa,
Diperhatikan kita bicara dengan siapa, artinya adorasi. Jadi seorang nenek mama di Minangkabau dalam menyelesaikan perkara harus juga punya rasa. Artinya jangan sampai orang malu, jangan sampai orang kehilangan. Jadi kalau kita menyelesaikan perkara selesai, tidak ada narugi, tidak ada hilang, tapi artinya benih selamat udah mati. Nah, begitu di Minangkabau orang menyelesaikan perkara. Itu yang berlaku di Indonesia atau di peristiwa besar di Bodai. Nah, kemudian setelah itu juga kita perhatikan cara awak mengambil keputusan. Di Minangkabau awak mengenal yang dikenal dengan cupak, itu dikenal dengan gantang. Itu yang peraturan di negara ini. Jadi cupak Jogandang itu takaran peraturan yang dibuat oleh mama-mama kaum, kepala-kepala kaum di rapat balai-balai adat diputuskan. Tetapi setelah diputuskan, kita juga harus membawa ke seluruh anak keponakan. Sebab kalau keputusan yang kita ambil tidak dibawa kepada anak keponakan, tidak dibawa kabari cuma labeh, nambah ukur, nambah baik, kan waktu itu sebenarnya itu pertimbangan juga sebelum mengambil keputusan. Tidak begitu nenek mama Minangkabau dalam mengambil keputusan. Selanjutnya setelah itu kita pertimbangkan jumpa dengan kabari cuma labeh, baru kita sampai kepada lanti kabel pakai parmanto. Artinya keputusan sudah benar, sudah dikabul-kabul oleh Parmanto. Baru setelah itu kita umumkan kok boleh dilayakan, tidak boleh dirayakan, boleh dilakukan. Keputusan diambil. Begitu masyarakat Minangkabau yang menganut paham Budi Cahyokumolo membuat keputusan. Beda dengan Kotong Beliang sebentar diputuskan. Tapi Budi Cahyokumolo mampu dari bawah, ya, sebelum boleh digolongkan dicarikan kok dirasuk sabi gawang diawai sabi rasuk. Setelah itu bukanlah begini orang Minangkabau mengambil keputusan. Itu harus dipahami oleh anggota Budi Mama yang tadi sudah dilantik menjadi pengurus Elkom Kecamatan Nurulpati. Bapak-bapak sekarang sudah jadi bungka dan piawai. Tapi harus tahu di Minangkabau ini yang namanya pimpinan hanya didahulukan selangkah, ditinggikan selatihan. Tidak jauh-jauh, tidak 1000 langkah, tidak 10 latihan. Apa gunanya? Supaya kalau salah bisa diingatkan. Hakikatnya itu kalau pimpinan kita salah, bisa kita pegang yang sudah salah. Yang balanya itu maksud didahulukan selangkah di derajat indahnya jauh lah. Nah, kalau kita lihat itu, ini mama di Minangkabau ada yang mengatakan gali orang Minangkabau, badan orang Minangkabau gali, kok taipi nak dia dan kurang nak di luar, bajalan berlu nak di tengah, bajalan surang nak dahulu. Orang gali orang Minangkabau. Tidak ada orang lain, orang Minangkabau itu gali. Tapi kalau saya tidak, orang Minangkabau itu cerdas. Badan cerdas, bajalan surang saya nak dulu, dan kurang saya nak di luar. Mana orang kurang di luar? Itu dan cerdas. Kok taipi saya nak di atas? Kada taipi orang. Itu cerdasnya orang Minangkabau. Jadi, karena itu orang Minangkabau cerdas. Ini mamanya cerdas, ulu kaduannya cerdas. Banyak cerdas. Ini mama di Minangkabau nambah data panjang berhari, panjang terdapat itu daripada baik itu belai. Sampai aja kepada dia kalau ada kampung, tiba ke perempuan anak-anakan hamparan di rumah kalian perahu. Kemudian sampai tapi undang untuk dalam tarikh di mereka. Begitu ini orang kaca itu. Tak pernah sekolah orang dulu, mana orang dulu sekolah.
tapi dedanya panjang hari, tidak dapat diukur. Artinya kecerdasannya tidak dapat diukur, sangat pintar. Begitu didik mama. Jadi seorang ketua LKAM secara mentuakan harus mengetahui yang demikian, harus lebih pintar, harus lebih tahu daripada orang lain. Harus, tidak boleh tidak. Kalau tidak belajar, bisa bertanya ke sana sini. Ini ketentuan bahwa di Minangkabau seorang pimpinan itu harus cerdas. Nah, kita lihat pula pendudukan dua cerdas juga. Ada pada cerdas pendudukan dua di pape, mana-mana di pape yang mengatur kehidupan Pakadang. Sumara, Kaudang-dang ke Madinah, Kapayong Panji ke Sergo, Apan Purut Pasangan Putih dan duduk suka dan pandai maga-magikan. Orang yang pandai maga-magikan, orang cerdas dan orang bodoh, pasti orang cerdas. Jadi di Minangkabau itu datuk-datuknya cerdas, bunuh-bunuhnya cerdas, sehingga berdiri bangsa ini banyak orang Minang. Artinya ini awal ketinggalan dan diambil seperti perdahulan bahwa coba dari juga orang kadeh jalanlah dia di orang lalu, itu yang banyak terjadi sekarang. Dan saya ingatkan kepada anggota datuk yang hadir pada hari ini untuk kembali mempelajari masalah adat Nanape, kartun Nanape, undang-undangan 20 segala macam harus pahami. Jangan sampai tidak tahu. Jangan tidak tahu kok, dago lagi kok. Jangan sampai ini mama yang hati-hati ini tidak memandang demikian. Mudah-mudahan itu bisa disampaikan. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang besar-besarnya kepada Pak Camat, Ida Bupati, kepada Pak Kapolsek, Ida Bupati atas fasilitasinya terjalannya terjadinya musyawarah mufakat pembentukan ketuaan kecamatan Ida Bupati. Dan juga saya terima kasih banyak kepada pimpinan Dinas Pariwisata dan Solo yang hari ini dihadiri oleh Kepala Bidang Bu Resni yang setiap saat setia mendampingi LKAM di kecamatan. Mudah-mudahan beliau tetap bisa bersama-sama kita. Selanjutnya terima kasih kepada seluruh ini mama Ketua PPN saya mati atas kehadirannya pada kesempatan saya ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Datuk Kedua Mudo tentang keberadaan Dewan Pengawas LKAM Provinsi Sumatera Barat. Beliau berhak mengawasi kita. Kalau ada langkah kita yang salah, langkah LKAM Kabupaten yang salah, langkah LKAM Kecamatan yang salah, beliau bisa menegur dan memberi hukuman kepada kita dalam bentuk hukuman administrasi. Demikian saja. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua yang telah memberikan beberapa pemahaman kepada kita. Saya ambil alih bidang. Kemudian tadi sebelum dari pariwisata, walaupun waktu sholat sudah masuk, kita buka untuk 2 atau 3 orang, tidak lama kalau ada berdiskusi ada memang. Jadi ini kami undang Angkong Mama terkait dengan persoalan-persoalan yang barusan. Yang jelas sebuah apresiasi yang sangat luar biasa. Rangkaian Saudara dengan Dayun telah selesai pembentukan LKAM kecamatan. Ini memang sebuah dinamika. Jadi kami undang Angkong Mama beserta sebelum pariwisata memberikan sebutan. Silakan saudara.
yang ingin dibicarakan terkait ini. Silakan Pak, saudara. Silakan. Terima kasih banyak. Namun Bu, Namun berusaha karena untuk aja. Mungkin namun menyampaikan pendapat saya di luar garis sudah kerja itu. Kayaknya sangat kadang. Yang pertama Pak, kami berterima kasih dari bentuknya Ketua LKM Kecamatan Lingkungan dan sekaligus dilantik Depak Kedua. Itu yang menjadi pemikiran dan perasaan kami Pak, walaupun di luar konteks, tapi pengaruhnya sangat besar. Salah satu Pak, beberapa periode yang lalu, kita di kabupaten tidak porak-porandakan definitif. Sehingga LKM kabupaten dua tandingan. Nah kami harap Pak, di saat ini kode kita jangan mangki baru Pak. Iyo dah 2 kali kita pernah buka Pak. Satu. Yang kedua dalam peristiwa mana Bapak tadi, kalau kami di Kenagarian di kecamatan, alurnya berjalan sesuai dengan Pak Arwan. Tapi mandeknya, Pak cerita Pak tadi, dan malam bagi hari dan siang mati minyak namanya, itu tak sandek-sandek Pak. Jadi mungkin kalau kita kurang bukan mengajari, mudah-mudahan kita nak kena untuk itu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Lalamu udah menangan suruh Pak dan Sakret. Tapi kan dua nih beliau, anak tu gamang boleh tak? Silakan Ketua. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Segala penghormatan ditumpangkan kepada pembicara yang terdahulu. Jadi langsung saja kami ingin bertanya, beliau menyampaikan aspirasi masyarakat di Nagari Sari Alantigo. Kami sebagai ketua UCN ingin bertanya kepada ketua LKM Kabupaten di Nagari Sari Alantigo, banyak kampung-kampung yang dibayar pajaknya oleh masyarakat, tabau di sini sekolah, rumah ibadah yang masuk ke area hutan lindung. Jadi setelah sekian lama persoalan itu masih tidak diselesaikan. Jadi kami ingin bertanya apa solusinya untuk penyelesaian masalah tersebut. Jadi mungkin itu yang kami lanjutkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Seorang lain, Pak Imam. Nah, jadi cukup dua barangkali kita langsung saja jawab oleh Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anggo mana adu usulan, adu saran, adu masukan dari aku ini Bapak. Sebenarnya di banyak diskusi, lebih banyak bermusyawarah, sebenarnya banyak yang saya coba selesaikan. Jadi tentang Ambo menjawab mungkin tidak berurut, mungkin cara berpikir berbeda.
Hiliran Gumanti. Oke. Hiliran Gumanti. Oke. Ya. Ko di Kecamatan Hiliran Gumanti kita dijamu dengan hidangan istimewa spesial ciri khas sambalado kambuy. Nah, kalio ayam kampuang. Bude makan sampai kenyang, Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon perkenalkan diri. Nama Mbo Ibrahim Sah, gelar Pendukur Raja. Dari Kalambung. Mohon sepatah kata sehubungan telah terbentuknya Elkam Kecamatan Hiliran Gumanti. Terima kasih banyak. Sebetulnya Elkamko adalah suatu wadah yang menampung aspirasi kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Sekarang kita berterima kasih kepada Ketua telah memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan umat ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih bermanfaat dan lebih berfaedah untuk kepentingan masyarakat banyak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri Bapak. Namamu Imam Abrar, Imam Marajo Galan. Dari Kalambung. Mohon sepatah katanya Bapak sehubungan telah terbentuknya Elkam Kecamatan Hiliran Gumanti. Harapan mudah-mudahan Elkam menjadi salah satu badan atau lembaga yang betul-betul memang berfungsi untuk masyarakat Hiliran Gumanti secara umum, karena banyak persoalan yang barangkali perlu diselesaikan baik secara adat, secara pemerintahan maupun secara keagamaan, terutama menyangkut persoalan-persoalan anak kemenakan dan barangkali butuh perhatian, butuh kehadiran kita selaku nenek mama dalam rangka membina anak kemenakan ke depan. Cukup Bapak? Insya Allah cukup. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahpriwal Datuk suku Kutianya Gugut Panjamuan Nagari Syariah Lantigo. Dengan terbentuknya kepengurusan Elkam Kecamatan Hiliran Gumanti, mudah-mudahan ke depannya organisasi ini sangat bermanfaat untuk anak kemenakan di Nagari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Fitra dan tukang kayu basah pengurus suku Tanjung di Nagari Talambung. Alhamdulillah setelah terbentuknya pengurus Elkam di Kecamatan Hiliran Gumanti, mudah-mudahan membawa dampak positif bagi anak kemenakan kita nantinya, terutama bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Hiliran Gumanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Febrizal Gala Amalin Sulaiman, asal dari Nagari Talambung. Kebetulan Ambo menjadi Amalin di suku Melayu Nagari Talambung. Dan alhamdulillah pada hari ini telah terbentuknya Ketua LKM Kecamatan Hiliran Gumanti yang dibawa oleh Angku Datuk Sarima Dasnir Mandarobodo, dan mudah-mudahan membawa nenek mama Kecamatan Hiliran Gumanti ke jalan yang terbaik untuk kedepannya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya BPN Nagari Syariah Lantigo, nama Gus Mawardi. Pada hari ini telah terbentuk
lembaga Elkam Kecamatan Hiliran Gumanti. Mudah-mudahan dengan terbentuknya Elkam Kecamatan Hiliran Gumanti ini bisa membantu masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, nenek mama. Banyak hal-hal yang terjadi di Kecamatan Hiliran Gumanti, masalah tanah wilayah dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan terbentuknya Elkam ini untuk kedepannya apa urusan anak kemenakan bisa menjadi mudah, dan persoalan-persoalan yang kecil yang bisa diselesaikan di tingkat nagari atau jorong tidak menumpuk dalam hukum dan diselesaikan secara menurut adat di negara kita masing-masing. Jadi kami dari BPN Hari Sari Alang Tigo mengucapkan terima kasih banyak dengan terbentuknya Elkam ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiliran Gumanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan dari pihak kepolisian, selaku Wakapolsek Hiliran Gumanti, mengucapkan terima kasih dan mendukung dan apresiasi terhadap terbentuknya Elkam Kecamatan Hiliran Gumanti, yang mana dalam hal ini kita tahu fungsi Elkam adalah sebagai menjaga kelestarian adat istiadat di alam Minangkabau ini, kemudian menjalin hubungan adat dengan pemangku adat lainnya dan hubungan kerjasama dengan instansi yang ada di pihak Kabupaten Solok, yang mana dalam hal ini kegiatan ini sangat positif sekali, sangat membantu dalam memecahkan persoalan yang ada di Hiliran Gumanti ini, terutama penjelasan tentang bagaimana adat istiadat mengenai masalah adat, kemudian masalah tanah wilayah, yang mana dalam hal ini masyarakat kita bisa memberi masukan kepada Ketua Elkam Hiliran Gumanti. Kami dari pihak kepolisian khususnya Polsek Hiliran Gumanti mengucapkan terima kasih terlebih terpulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri Bapak. Nama saya Zulfaqi SPD MM, Camat Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Bapak, mohon sepatah katanya sehubungan telah terbentuknya Elkam Kecamatan Hiliran Gumanti. Alhamdulillah, dalam rapat pembentukan Elkam Kecamatan Hiliran Gumanti telah terpilih pengurus inti, ketua, sekretaris, dan bendahara dengan secara musyawarah dan mufakat. Kok bolehlah boleh digolyangkan, picak boleh dilayangkan, boleh ayat pembuluhan boleh kata mufakat, sehingga terpilihlah pengurus inti tersebut. Untuk itu mudah-mudahan pengurus yang terpilih nantinya bisa bekerja dengan maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara undang maupun secara adat istiadat yang berlaku. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih gerakan yang signifikan untuk Elkam Kecamatan Hiliran Gumanti, sehingga persoalan-persoalan adat istiadat bisa, kalau ada, bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya di kecamatan kita. Itu saja dapat disampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dirinya Ibu. Perkenalkan, nama saya Lesmi, saya Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok. Selamat kami ucapkan kepada pengurus Elkam Kecamatan Hiliran Gumanti, semoga dapat bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk lebih menjaga tatanan adat dan istiadat di Kabupaten Solok. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita bersama. Saya
Haji Gusmal Datuk Aden Jolelo, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Dalam Minangkabau Kabupaten Solo, yang didampingi oleh Pak Camat Giring Rumanti, Pak Sekcam Giring Rumanti, dan Ibu Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata Kabupaten Solo. Pada kesempatan ini mengucapkan selamat kepada pengurus Elkam Kecamatan Lembah Gumanti periode 2025-2030 yang tadi sudah terpilih secara musyawarah mufakat dalam musyawarah Nenek Mama se-Kecamatan Hilir Gumanti. Mudah-mudahan beliau-beliau yang terpilih akan selalu bekerja sesuai dengan ketentuan adat Pasindaran Sadisara Sahadat Wasadi kita pula, dan selalu bermusyawarah, berdialog, berdiskusi dengan unsur undang Elkam Kecamatan Hilir Gumanti, Pak Camat, Pak Sekcam, dan Ibu Kepala Bidang Dinas Wisata. Mudah-mudahan ke depan Elkam Kecamatan Hilir Gumanti akan semakin maju dan bisa berkoordinasi dengan sebaik-baiknya dengan pemerintah Kecamatan Hilir Gumanti dalam melaksanakan kehidupan adat Sadisara Sahadat Wasadi kita di Kecamatan Hilir Gumanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.